Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua Gereja Kehilat Missionik Indonesia, Jakarta. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shavuot, Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Bet Vav Sadi Vav Tav, dibaca Shavuot. Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Imamat pasal 23 ayat 15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus menghitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Kisah 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari Raya Shavuot adalah hari raya Israel yang sudah dikenal sejak zaman Moshe. Shavuot atau Pentakosta pertama terjadi di Gunung Sinai. Tetapi bangsa-bangsa menyangka hari raya Shavuot atau Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem. Mengapa demikian Pak Ben? Ya, baik. Sesungguhnya Shavuot atau Pentakosta di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi sekitar 1200 tahun kemudian sesudah Sinai. Pada hari raya Shavuot pertama di Sinai, Tuhan memberi 2 loh batu berisi 10 firman, Asar Hadevarot, kepada Mose di bawah ada awan padat. Ini pemandangan suatu pernikahan Ibrani. Tuhan sebagai mempelai pria memberi ketubah perjanjian nikah kepada Israel. Saat itu Adonai Elohim menyampaikan 10 firman Asar Hadevarot dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh bangsa Israel. Keluaran 19 ayat 16. Menurut para rabi, suara Adonai Elohim diucapkan dalam 70 bahasa bangsa-bangsa yang kita bisa baca itu di dalam Kejadian 10. Perhatikan, semua bahasa di dunia dapat mendengar 10 firman, tetapi hanya Israel yang diberi naskah tulisan 10 firman sebagai ketubah perjanjian nikah. Bangsa-bangsa lain tidak pernah memegang ketubah. Nah, sejak saat itu, secara kiasan, secara rohani, Adonai Elohim disebut suami dan Israel sebagai istri. Adonai Elohim mengatakan bahwa ia adalah suami, Ba'alecha pada Israel. Tercatat di dalam Yesaya 54 ayat 5. Kiasan ini harus dipahami secara rohani. Sebagai mempelai wanita, apa kewajiban Israel terhadap Adonai Elohim? Ada 2 kewajiban pokok. Pertama, harus mengasihi Tuhan sebagai mempelai pria dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya. Yang kedua, harus memegang Torah yang diwakili oleh 2 loh batu, yaitu 10 firman, sebagai ketubah, perjanjian nikah. 40 tahun kemudian, Israel memasuki tanah perjanjian dan kita mengharap mereka hidup bahagia sebagai mempelai wanita yang memenuhi 2 kewajiban dasar, yaitu mengasihi Tuhan dan memegang ketubah.
Namun kita melihat kisah cinta Tuhan dan Israel tidak berhenti di sini, karena ternyata Israel kurang setia kepada Tuhan dan tidak memegang ketubah dengan benar. Ya, betul sekali. Kitab Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan Tawarikh menunjukkan hal ini. Sebagai contoh, banyak raja Israel dan Yehuda yang mengenal Adonai Elohim, namun tetap memelihara bukit pengorbanan kepada dewa-dewa Kanaan. Ini suatu bentuk ketidaksetiaan dan merupakan pelanggaran terhadap Torah sebagai ketubah. Sesudah Yosua, bangsa Israel tidak pernah melakukan hari raya Sukkot yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nehemia 8 ayat 18. Demikian juga, perintah menjalankan tahun Syabat atau Semitah tidak pernah dijalankan selama 490 tahun. Apa yang dilakukan Adonai Elohim terhadap ketidaksetiaan Israel? Walaupun sang mempelai melanggar kekudusan perjanjian nikah ketubah, Adonai Elohim tidak pernah menceraikan Israel. Ia hanya mengganjarnya dengan perpisahan sementara dengan mengatakan memberi buku cerai, Sefer Keritu Teha, untuk berpisah sementara waktu, Yeremia 3 ayat 8. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan Yehuda dibuang ke Babilonia selama 70 tahun sesuai dengan pelanggaran 70 tahun Sabat Semitah. Ulangan 26 ayat 33 sampai 35. 1 Tawarikh 36 ayat 22-21. Nah, apakah pembuangan Israel di utara ke Asyur dan Yehuda di selatan ke Babilonia adalah untuk menghancurkan mereka? Sesungguhnya dalam kesetiaan dan anugerahnya, Tuhan membuat rencana penebusan geulah untuk memulangkan umatnya ke tanah perjanjian, kembali kepada posisi sebagai mempelai wanita yang kudus. Jadi, untuk itu, ada penebusan Israel dan Yehuda. Adonai Elohim membangkitkan nabi-nabi untuk menyatakan rencananya. Proses penebusan ini melibatkan 3 hal pokok, yaitu Mesias, Brit Hadasah, perjanjian yang diperbaharui, dan Ruach HaKodesh. Jadi Tuhan bukan untuk membuang mereka, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi setelah mereka dibuang, Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa, yaitu penebusan. Nah, penebusan itu ada 3 hal. Ya, coba kita lihat apa yang Tuhan rencanakan untuk Israel dalam penebusan ini. Yang pertama, penebusan memerlukan Mesias yang diurapi. Menurut Yesaya 54 ayat 5, yang menjadi penebus atau Goel adalah yang kudus dari Israel sendiri, yaitu Adonai Elohim. Tetapi dalam pelaksanaannya, Adonai diwakili oleh seorang warga Israel yang disebutnya sebagai hamba yang menderita. Yesaya 53 ayat 1-12. Siapa yang dimaksud dengan hamba ini? Di abad pertama, ini sudah ditanyakan oleh sida-sida Ethiopia. Filipus, murid Yesua, menjawabnya dengan memberitakan Injil Yesua kepadanya. Sida-sida percaya kepada Mesias Yesua dan dibaptiskan. Artinya hamba itu adalah Yesua. Sarah dengan murid Yesua, Rabi Moshe Al-Sheikh abad 16 dari Sefat berkata, para nabi kita dengan satu suara menerima dan meneguhkan pendapat bahwa sang nabi berbicara tentang Mesias. Banyak literatur Yahudi menyatakan Yesaya 53 berbicara tentang Mesias, seperti Talmud di Sanhedrin 98b, Targum, Sohar, dan juga kita melihat dalam buku The Return of Koser Peak oleh Rabbi Ishak Sapira. Di samping itu, dalam Yesaya 42 ayat 1-4, sang hamba yang adalah Mesias ditugaskan juga untuk membawa Torah kepada bangsa-bangsa. Bahkan secara spesifik dikatakan pulau-pulau menantikan Torah pengajarannya. Secara profetik ini berbicara juga tentang Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di bumi ini. Amen. Kita lihat bukan saja Israel tetapi juga bangsa-bangsa masuk dalam proses penebusan oleh Mesias. Ini rancangan surgawi. Yang kedua, penebusan melibatkan pembaharuan perjanjian atau bahasa Ibraninya Brit Hadasah. Seperti yang ditulis di dalam Imamat 26 ayat 9, Yeremia 31 ayat 31-34. Dalam perjanjian yang pertama, Torah ditaruh di atas batu. Tetapi dalam Brit Hadasah, perjanjian yang diperbaharui, Torah ditaruh di dalam batin atau hati. Nah, Pak Ben, apakah ini adalah Torah yang sama? Ya, ini adalah Torah yang sama.
Peletakan Torah dalam hati merupakan terobosan yang luar biasa, karena dengan meletakkan Torah dalam hati, umat Tuhan yaitu Israel dan Yehuda dipermudah untuk memahami dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Karenanya dapat bertindak sebagai mempelai wanita yang kudus. Ini ditegaskan oleh Mesias Yeshua dalam perjamuan seder Pesak terakhir. Ia menyatakan membawa cawan perjanjian baru oleh darahnya di hadapan 12 muridnya yang mewakili 12 suku Israel. Lukas 22 ayat 20. Namun ia juga memerintahkan perjamuan seder Pesak terakhir ini diteruskan kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadanya. 1 Korintus 11 ayat 23-25. Kita melihat melalui perjamuan Pesak terakhir Mesias Yeshua, perjanjian baru yang dibuat dengan bangsa Israel juga dibuka kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yaitu saudara dan saya harus menyadari bahwa kita diikut sertakan oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach. Yang sekarang yang ketiga, penebusan melibatkan pemberian Ruach HaKodesh untuk diam dalam hati umat Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 27. Nabi Yehezkiel menubuatkan Roh Elohim diberikan agar Israel hidup mengikuti segala ketetapan, yaitu hukim, dan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Itu disebut juga mispatim. Kedua bagian ini merupakan bagian dari Torah. Jadi Ruach Kodesh, Roh Kudus, utamanya diberikan agar Israel mentaati perintah-perintah di dalam Torah. Dan itu juga berarti kalau Ruach Kodesh diberikan kepada umat manusia juga dimaksudkan untuk mentaati perintah Torah. Dengan demikian, Israel dapat berperan sebagai mempelai wanita yang memegang perjanjian nikah atau ketubah. Nah, bagaimana bangsa-bangsa dapat bagian dalam hal ini? Melalui Mesias, Adonai akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Ini berarti Israel dan bangsa-bangsa. Nubuat ini digenapi dalam 2 tahap. Tahap pertama, dalam Hari Raya Syafuot, Pentakosta di Yerusalem, ada 120 orang murid Mesias Yeshua yang semuanya Yahudi dipenuhi dengan Ruach HaKodesh. Itu kita baca, tadi sudah dibaca Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ini semuanya Yahudi. Nggak ada bangsa-bangsa di sana. Secara simbolik, angka 120 merujuk pada 12 suku bangsa Israel yang masing-masing diwakili oleh 10 orang. Angka 10 ini adalah angka minyan. Jadi angka 10 ini mempunyai arti dapat mewakili satu suku. Roh Kudus mengubah mereka menjadi saksi-saksi yang berani menghadapi tantangan. Dan pada saat yang sama mereka semakin rajin melakukan Torah. Kisah Rasul 21 ayat 20. Ini adalah posisi lengkap mempelai wanita. Yaitu pertama, mengasihi Mesias sebagai mempelai laki-laki dan memegang ketubah dengan benar sebagai perjanjian nikah. Yang sekarang tahap yang kedua. Bagaimana bangsa-bangsa dilibatkan dalam menerima Ruach Kodesh. Tahap kedua, bangsa-bangsa juga mendapat bagian dalam Ruach Kodesh yang diawali oleh Cornelius, perwira Romawi, seorang yang takut akan Tuhan. God-fearer, atau dalam bahasa Yunaninya disebut Phobomenoi ton theon. Dalam bahasa Ibraninya Yirei Hashem. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kita membaca mereka ini Cornelius itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah bangsa-bangsa yang tidak menjadi Yahudi secara resmi dengan cara disunat. Kerajaan Romawi melarang hal itu. Tetapi mereka mempunyai hubungan yang erat dan menghormati orang Yahudi. Dengan demikian, sedemikian rupa, sehingga bersedia menerima keyakinan dan gaya hidup orang Yahudi untuk mereka lakukan hari demi hari. Mereka mengikuti tata cara Yahudi seperti cara berdoa dan waktu doa Yahudi, cara makan, serta memberi sedekah kepada sinagog Yahudi. Dengan demikian, apakah mesianik bangsa-bangsa posisinya sama dengan Cornelius? Ya, menurut seorang rabi, yaitu Rabi Raphael Bisental, di abad pertama orang Yahudi membagi bangsa yang dekat dengan mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama, Ger Sadik atau proselit.
Yang kedua, ger tosaf, diterima dalam pergaulan. Dan yang ketiga, nochri, orang asing. Karena tidak disunat, maka status orang yang takut akan Tuhan seperti Cornelius di hadapan orang Yahudi tidak dapat diterima sebagai ger sadik. Mereka bukan proselit. Karena proselit harus disunat lebih dulu. Cornelius bukan itu. Cornelius hanya dapat diterima sebagai ger tosyaf, jadi sahabat. Orang-orang pendatang yang menjadi sahabat Israel. Kategori nochri dipandang lebih rendah. Ini setara dengan Bnei Noah abad 21. Namun status Cornelius yang sudah menerima Tuhan dan gaya hidup Yahudi ternyata belum cukup di hadapan Adonai Elohim Israel. Ia perlu menerima Mesias Yeshua sebelum menerima Roh Kudus. Dan ini yang terjadi. Ketika kabar baik tentang Yeshua HaMashiach diberitakan kepada Cornelius dan teman-temannya, turunlah Roh Kudus, Ruach HaKodesh memenuhi mereka semua, sekalipun mereka belum disunat. Ini mencengangkan golongan bersunat bersama Petrus. Mengapa? Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bangsa-bangsa pun dapat dipenuhi dengan Ruach HaKodesh, dengan Roh Kudus, untuk menjadi saksi akan Mesias Yahudi. Dan pada saat yang sama dimampukan untuk mentaati Torah sesuai dengan kapasitas mereka. Inilah sebetulnya keadaan yang disebut dengan kepenuhan bangsa-bangsa. Cornelius dan komunitasnya merupakan sisa atau remnant bangsa-bangsa yang mengalami kepenuhan bangsa-bangsa. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut melogoyim. Kepenuhan bangsa-bangsa adalah kualitas iman bangsa-bangsa yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias dan mau mentaati Torah sesuai dengan kapasitasnya. Kepenuhan bangsa-bangsa mempunyai komponen yang sama dengan kepenuhan Israel yang disebut Rav Shaul dalam Roma 11 ayat 12, yaitu mentaati Torah dan mengenal Mesias Yeshua. Pada saat kepenuhan bangsa-bangsa tercapai, maka bangsa-bangsa percaya juga diintegrasikan menjadi bagian dari mempelai perempuan bagi Mesias. Rav Shaul mengatakan bahwa ia dengan cemburu ilahi ingin mempertunangkan jemaat orang percaya bangsa-bangsa sebagai perawan suci kepada Mesias. Ia menulisnya di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Di abad pertama, kita lihat Simon Petrus sebagai Yahudi Mesianik membantu bangsa-bangsa untuk mencapai kepenuhan bangsa-bangsa. Sekarang di abad 21 ini terulang lagi. Yahudi Mesianik seperti Rabbi Isaac Sapira, Rabbi Steve Bernstein, Rabbi John Fisher, dan banyak lainnya membantu bangsa-bangsa untuk melihat Yeshua sebagai Mesias Ibrani, Mesias Yahudi, dan bukan Mesias Barat. Serta membantu bangsa-bangsa memahami dan menaati Torah. Ini adalah kepenuhan bangsa-bangsa yang menurut Rav Shaul atau Rabbi Shaul atau Rasul Paulus akan menimbulkan kecemburuan rohani kepada orang Yahudi yang belum percaya. Jelas, kepenuhan bangsa-bangsa terjadi bukan untuk diri orang bangsa-bangsa sendiri, tetapi untuk mendukung agar Israel segera mencapai kepenuhannya, yaitu agar sesudah memegang Torah, Israel juga terbuka untuk melihat Mesias Yeshua dalam tulisan Mose dan nabi-nabi. Dalam kepenuhan inilah, Yahudi dan bangsa-bangsa diciptakan menjadi satu manusia baru dalam HaMashiach, Efesus 2 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, satu manusia baru disebut Is Echad Hadash. Is Echad Hadash. Jadi satu orang, Is Echad satu, dan Hadash itu yang diperbaharui. Kesatuan inilah yang mempercepat kedatangan Yeshua HaMashiach, yaitu ketika mempelai perempuannya, yaitu Yehudim dan bangsa-bangsa percaya, bersatu dan siap sedia. Wow, luar biasa. Kita berdoa agar Ruach HaKodesh, Roh Kudus, membukakan mata hati bangsa-bangsa untuk memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk turut menjadi mempelai bagi Mesias Yeshua pada kedatangannya yang kedua. Persepsi saling silang antara umat Yahudi dan umat Kristen bangsa-bangsa perlu segera diakhiri. Kerjasama antara Yehudi Mesianik dan bangsa-bangsa yang percaya perlu didukung
dengan tujuan mengabarkan Yesua sebagai Mesias Ibrani atau Mesias Yehudi bagi dunia dan mengajarkan Torah sebagai ketubah dengan kasih sebagai intinya. Bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, mari kita bertekad untuk terus melakukan tikun, pemulihan dalam segala jalan kita untuk menjadi mempelai perempuan tanpa cacat sampai Mesias datang. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Ikuti juga ibadah Syafuot atau Pentakosta Sabtu 16 Mei jam 18 di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani, Bo Ruach Elohim, Come Holy Spirit Come, datanglah Roh Elohim. Ya, kita membuka hati kita kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita dan kita membuka hati kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Hak Shavuot Sameach. Selamat Hari Raya Pentakosta.